Halo, ketemu lagi nih kita buat kupas tuntas sumber pilihan Anda. Kali ini kita punya cerita yang menarik banget dari Al-Hayatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fokusnya ke masa-masa awal kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya bakal seru nih. Jadi misi kita hari ini kita coba gali bareng-bareng ya peristiwa-peristiwa penting sama sifat-sifat awal yang, nah ini menurut cerita ini ya, membentuk beliau. Oke, mari kita bedah ini. Jadi cerita ini langsung bawa kita ke suasana Mekah zaman dulu. Kebayang nggak sih Anda kota di padang pasir gitu, pasarnya rame, rumah-rumah dari tanah liat, jalur kafilah, dan persis di tengah-tengahnya itu berdiri Ka'bah. Betul, dan ini penting dicatat nih. Menurut narasi ini, Ka'bah itu bukan cuma bangunan biasa ya, itu pusat ibadah kepada Allah. Bahkan dianggap kayak semacam zona damai gitu, di tengah kondisi sosial yang mungkin ya keras waktu itu. Fungsinya sebagai jangkar spiritual itu kerasa banget di sini. Nah, terus ada satu kejadian unik banget yang diceritain namanya Tahun Gajah. Ini kisah tentang upaya penyerbuan ke Mekah, mau hancurin Ka'bah, pakai pasukan gajah. Bagian yang paling dramatisnya nih, cerita ini bilang Ka'bah itu dilindungi sama burung-burung kecil, ababil namanya. Burung-burung ini ngejatuhin batu-batu kecil gitu ke pasukan gajah itu. Wow. Iya, yang menarik dari cara cerita ini disampaikan itu adalah makna di baliknya. Jadi peristiwa ini ditafsirkan sebagai bukti nyata gitu ya, perlindungan ilahi untuk Ka'bah. Ini contoh bagus sih bagaimana kejadian entah beneran ajaib atau mungkin fenomena alam yang luar biasa diberi makna mendalam dalam kerangka keyakinan. Ya, untuk memperkuat status suci tempat itu. Oke. Dan ternyata di tahun yang sama dengan peristiwa tahun Hajah itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ceritanya juga nyorot kondisi beliau sebagai yatim piatu. Ayahnya wafat sebelum beliau lahir, terus ibunya nyusul pas beliau masih kecil banget. Berat juga ya kalau dibayangin. Betul. Kondisi yatim piatu ini seringkali ya, dalam narasi-narasi semacam ini dibingkai sebagai bagian dari rencana ilahi. Maksudnya, meskipun situasinya sulit, selalu ada pemeliharaan Tuhan gitu. Pengalaman awal yang penuh tantangan ini seperti yang digambarkan di sini tentu jadi faktor pembentuk karakter yang signifikan ya. Ini bikin kita mikir juga kan, gimana kesulitan itu bisa membentuk ketahanan seseorang? Iya, bener juga. Nah, beranjak dewasa, cerita ini ngambarin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh jadi orang yang terkenal banget jujurnya. Disebutin kalau beliau itu nggak pernah bohong, baik hati, suka banget bantu orang miskin. Sampai-sampai dapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Keren ya reputasinya? Iya, julukan Al-Amin ini krusial banget dalam narasi ini. Kenapa sih sifat bisa dipercaya ini begitu ditekankan? Dalam konteks masyarakat Mekah waktu itu ya, masyarakat tribal yang hidupnya banyak dari perdagangan, kepercayaan itu kayak mata uang sosial yang nilainya tinggi banget. Jadi kejujuran bukan cuma soal moral pribadi, tapi juga jadi fondasi interaksi sosial dan ekonomi. Relevan banget sih ini buat kita renungkan juga Anda, soal gimana kita bangun dan jaga kepercayaan hari ini. Setuju. Lalu masuk ke momen penting pas usia 40 tahun. Beliau diceritain punya kebiasaan menyendiri di Gua Hira. Itu di gunung gitu ya, buat berdoa dan mencari kebenaran. Nah, suatu malam, menurut cerita ini lagi nih, datang malaikat Jibril bawa pesan pertama dari Allah. Pesannya cuma satu kata tapi kuat banget. Iqra, yang artinya bacalah. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, momen di Gua Hira ini jadi titik balik yang fundamental ya, menurut sumber yang kita bahas ini. Ini adalah awal kenabian beliau, awal dari misi penyebaran ajaran Islam, bukan lagi sekedar pencarian pribadi gitu, tapi udah jadi semacam panggilan tugas yang mengubah jalan hidup beliau dan ya nantinya sejarah dunia juga. Momen wahyu pertama ini benar-benar sentral banget posisinya. Jadi, kalau kita tarik benang merah nih dari potongan-potongan cerita awal ini, kayaknya pesannya jelas ya. Pentingnya jujur, terus pentingnya peduli sama sesama, dan juga sabar gitu ya kalau hadapi ujian hidup. Tepat sekali. Dan ada satu gagasan yang kayaknya terus diulang dalam narasi ini. Bahwa Allah itu selalu dekat, selalu menjaga. Nah, karakter Al-Amin, tadi si kita percaya itu, digambarkan sebagai inti dari diri beliau sejak awal. Itu jadi kayak fondasi gitu, sebelum peran kenabiannya dimulai. Oke.
Setelah kita dengar semua ini, kira-kira apa nih yang paling berkesan buat Anda? Bagaimana kisah tentang fondasi karakter dan kejadian-kejadian awal ini mungkin ngasih sudut pandang baru buat Anda? Mungkin satu hal terakhir ya buat Anda bawa pulang. Narasi ini kan ngasih penekanan yang luar biasa pada julukan El Amin yang terpercaya sejak awal. Coba deh Anda pikirkan, bagaimana fokus fundamental pada kepercayaan dalam kisah ini terasa relevan atau mungkin justru menantang ya cara kita membangun, menilai, dan kadang kehilangan kepercayaan. Baik dalam hubungan sosial kita sehari-hari maupun di tengah arus informasi yang deras banget sama sekarang ini. Sip, dalam juga turunannya. Itu tadi pembahasan kita kali ini dari sumber yang Anda bagikan. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.